Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal pembalik atau reversing entries. Ini merupakan bagian dari buku pengantar akuntansi. Jadi sebelum lanjut ke jurnal pembalik, saya harapkan teman-teman sudah paham tentang bagaimana menjurnal, membuat buku besar, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca setelah jurnal penyesuaian. Baru belajar jurnal pembalik. Baik, yang pertama, pengertian dari jurnal pembalik yaitu adalah proses membalik jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan pada periode berikutnya. Dalam hal ini periode kedua dan seterusnya. Manfaat dari jurnal pembalik yang pertama yaitunya menjaga konsistensi pola jurnal penyesuaian pada pendapatan diterima di muka dengan pendekatan laba rugi dan beban dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi. Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi pola pencatatan pendapatan atau beban pada akun beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Lalu bagaimana contoh jurnal pembalik dari 5 kategori tersebut? Begini. Jadi contohnya cukup mudah ya. Jadi di sebelah kiri adalah jurnal penyesuaian per 31 Desember. Yang sebelah kanan adalah jurnal pembaliknya. Yang pertama, pendapatan diterima di muka, berikut jurnalnya, jurnal penyesuaiannya, dan jurnal pembaliknya yaitu yang membalik. Misalnya tadi pendapatan sewa pada pendapatan diterima di muka, jurnal pembaliknya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Contoh kedua dari beban dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka pada beban iklan. Jurnal pembaliknya adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka dengan nominal yang sama. Contoh ketiga, pemakaian perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan. Jurnal pembaliknya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nilai yang sama. Contoh keempat, pendapatan yang masih harus diterima yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Jurnal pembaliknya pendapatan jasa pada piutang usaha dengan nilai yang sama. Contoh kelima, beban yang masih harus dibayar. Beban gaji pada utang gaji. Jurnal pembaliknya yaitu utang gaji pada beban gaji dengan nilai yang sama. Jadi kita balik lagi ke manfaat dari jurnal pembalik tadi, yaitu yang menjaga konsistensi. Berikut kita buktikan ya. Yang pertama contoh. Baik, berikut kami berikan contoh kenapa jurnal pembalik itu penting untuk menjaga konsistensi pencatatan di tahun berikutnya. Yang pertama, beban dibayar di muka. Contoh soalnya itu pada tanggal 1 Oktober 2020, PT Selayang membeli asuransi senilai 24 juta untuk 2 tahun ke depan dengan pencatatan laba rugi. Jadi kita mencatatnya pada 1 Oktober yaitu beban asuransi pada kas. Jurnal penyesuaiannya yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi senilai 21 juta atau sebesar sisa asuransi dibayar di muka, yaitu 21 juta. Jika kita tidak menggunakan jurnal pembalik, maka di akhir tahun 2021 kita akan mencatat beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 12 juta, atau nilai 12 juta ini adalah nilai beban asuransi selama tahun 2021. Jadi ada perbedaan cara pendekatan perhitungan angkanya antara jurnal penyesuaian tahun 2020 dan 2021. Selain itu juga terdapat perbedaan akun yang dipakai pada saat penjurnalan gitu. Jadi kalau di 31 Desember 2020 itu jurnalnya itu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Sedangkan jurnal penyesuaian 2021 yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi untuk itulah kita perlu membuat jurnal pembalik pada 1 Januari 2021 yaitu
kebalikan dari jurnal penyesuaian di tahun 2020 menjadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, sehingga per 31 Desember 2021 kita membuat jurnal penyesuaian dengan pola yang sama dengan jurnal penyesuaian tahun sebelumnya, yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi, yaitu kita menghitung sisa asuransi dibayar di mukanya. Kalau 31 Desember 2020 sisa asuransi dibayar di muka adalah 21 juta, per 31 Desember 2021 sisa asuransi dibayar di muka yaitu tinggal 9 juta. Nah, lanjut ke contoh kedua. Pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Juli, PT Higienis menerima uang senilai 36 juta atas jasa perawatan gedung untuk 3 tahun ke depan. Jurnalnya itu kas pada pendapatan jasa. Jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka senilai 30 juta. Jadi 30 juta ini adalah sisa dari pendapatan diterima di mukanya. Nah, jika kita tidak menggunakan jurnal pembalik pada tahun 2021, kita akan membuat jurnal pengakuan pendapatan baru senilai 12 juta. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di 2020 mengurangi pendapatan dan menambahkan pendapatan diterima di muka, sedangkan jurnal penyesuaian 31 Desember 2021 yaitu kita membuat pengakuan pendapatan baru senilai 12 juta. Nah, untuk itulah kita perlu membuat jurnal pembalik dengan pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa senilai 30 juta atau sama nilainya dengan jurnal penyesuaian, sehingga jurnal penyesuaian tahun 2021 sama pola jurnalnya dengan tahun 2020, yaitu pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka. Jadi kita menghitung sisa pendapatan diterima di mukanya pada tahun 2021 itu senilai 9 juta. Selanjutnya contoh pendapatan yang masih harus diterima. Tanggal 15 November 2020 PT Selayang mendapat kontrak perawatan gedung 3 tahun ke depan dan dibayar setiap tanggal 15. Jurnalnya itu kas pada pendapatan jasa senilai 1 juta. Nah, itu kita catat di tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi kalau jurnal pengakuan atau penyesuaian atau pengakuan piutang per 31 Desember itu piutang jasa pada pendapatan jasa senilai 500.000. Jadi ini untuk nilai pekerjaan 16 Desember sampai 31 Desember. Dengan kita mengakui pengakuan piutang ini, maka di 15 Januari 2021-nya kita membuat pola jurnal yang melibatkan 3 akun, yaitu kas nilai 1 juta, 500-nya dari piutang dan 500-nya dari pendapatan jasa. Jadi hal ini menunjukkan perbedaan cara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas di tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk itu kita butuh jurnal pembalik, yaitu berupa pendapatan jasa pada piutang jasa senilai 500.000. Maka per tanggal 15 Januari 2021 kita bisa melakukan pencatatan pendapatan dan penerimaan kas dengan pola yang sama lagi dengan tanggal 15 Desember 2020 atau sama setiap bulannya dengan nominal yang sama setiap bulannya. Jadi demikianlah penjelasan tentang jurnal pembalik atau reversing entries. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan